Loyalitas menjadi seperti api unggun yang memberikan kehangatan dan memerangi indahnya malam. Namun juga perlu digarisbawahi jangan salah menyalakan api unggun di tempat yang salah. Sama halnya dengan loyalitas dalam sepak bola. Kita memang sangat dibutuhkan untuk mengawal perjalanan karir para punggawa Garuda. Apalagi menjelang matchday, makin was-was takut ada pemain Indonesia yang cedera. Tapi yang perlu digarisbawahi, jangan selalu menyalahkan seseorang begitu saja atas suatu musibah yang terjadi, dan inilah yang tengah terjadi pada Kevin Dix yang dikonfirmasi mengalami cedera. Sementara Chalobah, pemain Chelsea yang ada bersama saat Kevin Dix mengalami cedera tersebut, terkena amukan warga plus 62 yang tidak seharusnya terjadi. Lalu, apa yang jadi pertanyaan? Kenapa bisa netizen tanah air selalu serang menyerang tanpa memandang sebab akibat? Untuk itu, mari kita ulas sampai tuntas. Terkadang kekecewaan memang mematahkan sebuah ekspektasi. Namun jika kita menanggapi dengan bijaksana, maka hal-hal rumit selanjutnya dijamin tidak akan makin bertambah. Kevin Dix bakar besi sebelumnya sudah pernah absen bersama skuad Garuda pada matchday November saat mengalahkan Arab Saudi. Dirinya mengalami cedera ketika debut bersama Garuda. Laga menghadapi Jepang menjadi sebuah bayang-bayang debut berseragam timnas yang tidak mengenakan. Alhasil, bek FC Kopenhagen ini pun akhirnya dipulangkan ke klub asal Denmark tersebut ketika matchday November belum berakhir. Nah, semenjak kejadian tersebut, para penggemar akhirnya selalu memperhatikan kondisi para punggawa Garuda, mulai dari klub hingga kehidupan sehari-hari pun dipantau 24 jam. Para netizen memantau lewat media sosial guna memberikan sebuah kawalan berupa serangan verbal melalui jari jemari yang mengetik keyboard di kolom komentar. Ya oke deh, semenjak banyak warga plus 62 yang mengawal para punggawa Garuda, memang para pemain merasa mendapatkan kawalan serta dukungan penuh. Apalagi kalau ada masalah individu, asalkan memang lawannya salah, kasih peringatan it's okay. Seperti Calvin Verdong, sering kali ribut saat berduel di Eredivisie. Dirinya pernah bersih tegang dengan sejumlah pemain lawan, layaknya Joel Veldman. Hal ini membuat netizen yang geram ikut mengintervensi setiap media sosial para lawan punggawa Garuda. Namun perlu diperhatikan, hal ini nggak semena-mena digunakan untuk alasan membela pemain. Asal ceplos-ceplos merujak pemain lain di media sosial, juga menimbulkan pandangan negatif di mata warganet negara lain. Apalagi jika pemain yang kita serang sejatinya tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja salah paham atau para warga plus 62 aja yang terlalu agresif. Ya, seperti yang sedang dirasakan oleh bek muda milik Chelsea, Trevoh Chalobah. Dirinya mendapatkan lemparan kotor komentar netizen Wakanda akibat sebuah kejadian yang menerpa salah satu punggawa Garuda, Kevin Dix, yang sejatinya bukan salah Chalobah sepenuhnya. Jadi ketika laga leg babak 16 besar pertama Conference League yang dimenangkan Chelsea dengan skor tipis 2-1 atas klub Kevin Dix FC Kopenhagen. Nah, di saat itu pula Bang Kevin mendapatkan sebuah musibah yang sangat tidak diinginkan oleh seluruh kalangan pecinta sepak bola tanah air. Mengingat bagaimana kalender sudah menunjukkan bulan Maret, cedera menjadi sebuah trauma mendalam yang tak pernah dibayangkan. Dan Kevin Dix mengalami hal itu pada menit ke-76. Saat ingin membantu menekan pertahanan Chelsea, guna mengejar ketertinggalannya tipis timnya. Namun siapa bakal menyangka, Bang Kev justru tak sengaja salah mendaratkan kaki kanannya ketika menekan bek muda Chelsea yaitu Chalobah. Pemain Indonesia ini mencoba menekankan Trevoh Chalobah dari belakang. Hasilnya, Kevin Dix menjatuhkan bek Chelsea dengan menyangkutkan kaki dan mendapat ganjaran kartu kuning. Nah, momen itu justru tidak disangka kaki Kevin Dix ikut tergelincir. Setelah kejadian tersebut, Kevin Dix ternyata sempat memaksakan sedikit kondisinya, mengingat ia adalah kapten tim. Namun selang beberapa menit, dirinya sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi, sehingga harus diganti pada menit ke-79.
Dalam laga tersebut sejatinya Kak Kev bermain sebagai bek tengah yang ditugaskan oleh Jacob Nistrup sebagai tumpuan bagi pertahanan. Peran Kevin Dix kali ini agak berbeda, yang biasanya bermain sebagai fullback. Namun karena kondisi tim yang sedang tertinggal, kemampuan menyerang serta agresivitas Kevin tetap diperlukan buat menciptakan peluang. Dan sang pelatih pun sudah menegaskan perannya ini. Itu berasa dengan baik dalam pertandingan melawan Manchester City, dan kami pikir strategi terobosan Chelsea sedikit mengingatkan pada strategi mereka. Jadi itulah mengapa kami memilih formasi hari ini. Kevin Dix berada di peran sentral dan maju sebagai pemain nomor 6, dan dia menyelesaikannya dengan sangat baik, dan itu juga berkontribusi terhadap kurangnya gol yang dicetak mereka. Tegas Jacob Nistrup, dikutip dari fck.dk. Nah, keadaan genting berujung cedera. Namun untungnya Kevin Dix sudah mengkonfirmasi secara eksklusif Instagram mengenai kondisinya. Dan bek 27 tahun ini mengatakan jika kondisi ankle tidak terlalu parah setelah diperiksa oleh tim media Copenhagen. Ini benar-benar menyakitkan, tetapi dokter mengatakan tidak terlalu buruk. Besok aku akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis, ungkap Bang Dix. Yap, sejatinya Kak Kev bermain dengan penuh semangat. Ia ingin membawa timnya melaju lebih jauh di leg pertama, mengingat leg kedua akan lebih sulit bermain di kandang The Blues. Nah, atas semua kejadian itu, warganet tanah air yang sangat khawatir dengan kondisi Kevin Dix justru seperti mencari dalang di baliknya. Seakan harus mencari orang yang disalahkan di setiap kejadian yang menimpa punggawa Garuda. Kali ini, Trevor Chalobah yang menjadi sasaran empuk serbuan netizen. Tak butuh waktu lama setelah Kevin Dix diganti, akun Instagram bek Chelsea tersebut langsung kena hantaman komentar. Berbagai tulisan mengecam, hingga ada juga yang minta maaf malu ke Chalobah memenuhi kolom komentar. Ribuan warga plus 62 mengunjungi akun @yung_chalobah. Yap, ini agak miris dan sejatinya ini tak perlu dilakukan, sebab di sini Kevin sendiri menyadari akan kesalahannya dan sudah dikonfirmasi nggak terlalu parah juga. Lagi pula, setiap terjadi cedera bukan berarti harus cari pihak yang disalahkan. Jika dilihat dari rangkaian kejadian sebelum-sebelumnya, sudah banyak yang menjadi korban penyerbuan warga plus 62, yang mana hal ini terkadang bisa positif, bisa negatif. Namun penyebabnya semua sama, yaitu takut akan kekecewaan dari ekspektasi itu sendiri. Sebagai contoh, saat Bahrain berlaku curang, tentu saja kita kecewa, dan wajar, sudah jelas mereka juga salah karena justru melaporkan kita balik. Namun dalam situasi tertentu, terkadang para netizen tidak melihat akan kondisi di balik kekecewaan ini. Mereka terus saja mencari orang yang harus disalahkan, seperti nggak puas kalau nggak ada yang salah. Dalam kasus ini, seorang bek termahal di skuad Garuda, Michel Kers, juga pernah menjadi korban rujakan netizen. Bek 20 ini bahkan memecahkan rekor sampai klarifikasi 3 kali untuk menutupi kekecewaan netizen. Padahal ketika itu, sudah jelas-jelas netizen kecewa karena Michel Kers cedera dan tak bisa ikut serta bersama timnas Indonesia di matchday Maret. Nah, dalam keadaan tersebut, seakan jari jemari warga plus 62 seperti tidak bisa kalau tidak meluapkan emosi kekecewaan, dan pada akhirnya justru Michel Kers yang terkena serangan itu sendiri, ya kan? So, terlepas dari itu semua, seharusnya kita di sini makin hari makin belajar, bukan hanya sekedar mencari-cari kesalahan yang sebetulnya tidak ada. Kekecewaan sebenarnya bisa dikontrol, kan? Nah, di sini kita juga harus belajar itu, mengingat misi Garuda menembus Piala Dunia aja sedang diperbaiki. Masa kita nggak memperbaiki kualitas mendukungnya juga? Jangan sampai jika kita sudah berada di level atas, para warganet justru mencemarkan nama baik timnas akibat perilaku yang tidak diperlukan seperti ini. Jadi kesimpulannya, bermainlah media sosial dengan bijak. Jangan asal FOMO
mengikuti arus serangan sana-sini. Tapi kalau menurut pandangan kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya cuy. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.